Shalom semuanya. Oke, kita tiba di tanggal ini pertengahan bulan ya. Pertengahan bulan Desember dan tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ya. Mengakhiri tahun 2022 dan kita siap memasuki season yang baru, musim yang baru di tahun 2023. Dan tema kita tetap sama ya, kita akan bicara soal healthy home atau rumah yang sehat. Ketika saya membayangkan tentang sebuah rumah yang sehat, maka muncul satu kata, ya, rumah yang sehat akan punya honor, akan ada rasa hormat di dalamnya. Teman-teman bisa ngebayang nggak kalau dalam suatu rumah tidak ada rasa saling menghormati satu sama lain, jadinya apa? Perpecahan, betul ya? Kerusuhan. Kenapa kok kita bicara soal honor, bicara soal hormat? Karena kalau kita bicara soal honor, kita bicara soal menghormati orang lain, artinya kita memposisikan bahwa kita lebih, bukan minder ya. Kita memberikan posisi bahwa orang lain itu lebih kita dahulukan daripada diri kita sendiri. Setuju dengan ini? Namanya juga memberikan hormat kan? Masa memberikan hormat dengan tujuan supaya saya kelihatan lebih tinggi, nggak bisa begitu teman-teman. Kita memberikan penghormatan kepada orang lain dengan sebuah tujuan bahwa yang lain itu merasa bahwa dia didahulukan. Dia merasa bahwa keberadaannya dalam rumah itu penting, setuju? Ya dong. Kalau nggak yang terjadi apa? Ketika tidak ada rasa hormat di sana, maka rumah itu akan cenderung untuk saling kebalikannya ya. Yang satu kan hormat artinya mendahulukan. Kalau yang ini akan selfish. Betul gak sih? Ketika tidak ada rasa hormat, yang muncul rasa selfish atau mementingkan dirinya sendiri. Harusnya kita mendahulukan orang lain, jadinya oh ya gak bisa, saya duluan dong. Nah, selfish. Ketika di dalam rumah ada selfish, ingat firman Tuhan mengatakan di Yakobus 3:16, ketika ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah akan terjadi namanya kekacauan dan segala macam perbuatan jahat di dalamnya. Jadi ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, inilah sebenarnya akar di mana sebuah rumah yang seharusnya tempat kita untuk bertumbuh, tempat kita di mana kita akan dibesarkan, tapi pada akhirnya ketika kehilangan rasa hormat, yang terjadi sebaliknya, kekacauan terjadi. Ya, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan tahukah bahwa honor atau hormat adalah kunci bagaimana hidup setiap kita akan diberkati dan membuka berbagai macam akses dan terobosan dalam hidup kita. Teman-teman, ketika kita kehilangan rasa hormat kepada seorang, teman-teman sadar nggak? Teman-teman sedang menutup pintu akses, menutup peluang, menutup kesempatan untuk hidup masa depan teman-teman sendiri. Percaya nggak percaya, yang saya alami dalam kehidupan saya itu. Saya belajar untuk menghormati semua orang. Siapapun dia, I don't care dia dari kalangan mana, siapa dia. Ya, karena kalau kita cuma bisa hormat dengan orang-orang yang karena dia punya posisi, sedangkan orang-orang yang nggak punya posisi kita nggak bisa hormat, bagai something wrong with you. Ada sesuatu yang salah dengan teman-teman. Harusnya kenapa? Karena kita harusnya hormat dengan siapapun. Siapapun dia, apapun posisinya, entah secara finance, secara latar belakang, ya, lebih rendah daripada kita. Kita harus tetap hormat, siapapun dia, ya, apapun dia, hormati. Karena kita nggak pernah tahu, ingat hidup kita itu kalau firman Tuhan katakan ada yang namanya waktu dan kesempatan, time and change. Semua orang akan mengalami ini. Kita nggak pernah tahu suatu hari kelak, misalnya Vivi jadi apa, Marcel jadi apa, kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu Leoni, Kesia besok Golden jadi apa, nggak pernah tahu. Kita melihat mungkin kondisinya yang sekarang
dia seperti ini. Tapi ingat, kita tidak pernah tahu 10 tahun, 15 tahun dari sekarang, dia akan jadi apa suatu hari kelak. Jangan-jangan suatu hari kelak justru mereka yang ada di posisi yang di bawah kita, suatu hari kelak tiba-tiba ada di atas kita. Gak ada orang tahu. So, kalau kita kehilangan hormat kepada seorang, teman-teman, jangan heran suatu hari kelak, pintu-pintu yang harusnya inilah pintu aksesmu, ya, harusnya ini jembatanmu untuk naik, tiba-tiba close, tutup, and done, selesai. Setahu saya Tuhan itu masih pakai semua orang. Betul ya? Tuhan itu masih pakai orang. Bahkan untuk memblessing kita, untuk memberkati kita, Tuhan masih pakai orang. Ada gitu, teman-teman berdoa, Tuhan aku lagi butuh finance, butuh keuangan, tiba-tiba maka turunlah hujan uang gitu. Gitu kah? Enggak kan? Tuhan akan menggerakkan hati orang-orang untuk memberkati teman-teman, setuju? Tuhan masih pakai orang loh teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman kehilangan hormat dengan orang yang mau Tuhan pakai, apa yang terjadi? Bisa aja orang yang mau bisa gak gitu? Gak mau bisa gak? Oh ya bisa banget, ya kan? Bisa banget, bisa. So kenapa saya angkat hari ini tentang bicara soal honor? Karena saya tidak bisa membayangkan di dalam suatu rumah gak ada hormat di sana. Sama kalau kita dengan kehilangan rasa hormat kita dengan orang tua kita, apa yang terjadi? Ribut gak? Rumah ribut gak? Ya ribut. Ya. Pastor Jeffrey pernah berkata, learn to honor, you will go far in life. Belajarlah untuk menghormati, maka perjalanan hidupmu akan jauh. Ingat, hidup kita ini bukan lari jarak pendek. Setuju? Hidup kita ini maraton. Gak bisa kita mau lari, ini padahal maraton itu sekitar 42,19 kilo kalau gak salah, kalau gak belum berubah. Ya. Sedangkan sprint itu cuman berapa? 1 kilo, mungkin 4 kilo, I don't know. Ya. 100 meter sorry, sprinter itu 100 meter. Gaya lari 100 meter kita menggunakan di maraton, gak bisa. Sama teman-teman, karena hidup kita tuh masih long last, masih panjang. Kalau kita kehilangan rasa hormat kita kepada orang, kita yang rugi. Teman-teman yang menentukan seberapa kamu bisa berjalan jauh atau kamu cuman yang udah, ya udah segini aja. That's it, dan kamu puas. Saya berharap teman-teman belajar di sini. Terus juga Pastor John Gray pernah berkata, honor atau hormat adalah kunci hidup kita mengalami peningkatan demi peningkatan atau elevation. Siapa di sini pengen hidupnya meningkat, angkat tangan? Ya, peningkatan di sini saya nggak ngomong cuma soal finance atau studi, nggak itu. Ya, tapi hormat itu adalah kunci di mana kita bisa mengalami peningkatan. Peningkatan dalam apa? Kalau kita bisa menghormati seseorang, maka kita akan mengalami peningkatan secara hubungan. Setuju? Yang hubungan yang tadinya cuma permukaan akan makin deep, makin dalam. Setuju? Ya kan? Sama tuh, kalau teman-teman bisa menghargai dosen teman-teman, ada yang kuliah kan di sini. Teman-teman bisa menghormati dosen teman-teman, otomatis harusnya nilai itu bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Setuju? Karena teman-teman hormat dengan dosennya, otomatis harusnya respon teman-teman adalah berusaha memberikan yang terbaik. Tahu gak sih? Di mata kuliah itu akan berusaha belajar yang terbaik. Sehingga yang tadinya, oh saya sebenarnya gak suka. Honor gak bicara soal suka atau gak suka. Kalau udah main like and dislike, ini bukan honor. Hormat itu ya hormat, udah titik. Siapapun dia, kesalahan apapun yang dia perbuat, ini bicara ya kita hormat. Bisa gak begitu? Ngomongnya gampang, tapi aplikasinya gak mudah. Tapi sebetulnya kalau kita punya pemikiran-pemikiran di mana kita belajar untuk modalnya apa sih?
Mau sebetulnya. Bukan bisa nggak bisa, mau dulu. Aduh ini figur orang tua saya itu ya ampun susah banget untuk dihormatin. Kenapa? Nggak bisa dicontoh. Ini bukan masalah teman-teman ngelihatnya tuh ini bisa nggak bisa. Tapi mau nggak sebetulnya hormat sama orang tuamu? Kan gitu ya. Walaupun dia nggak bisa dicontoh di dalam keluargamu. Tapi mereka adalah orang-orang yang layak untuk teman-teman harus hormati. Walaupun nggak bisa ngasih contoh. Walaupun bukan figur yang baik, tapi tetap teman-teman harus hormati mereka. Dosennya nggak baik di kampus, walaupun dosenmu itu kelakuan yang nggak benar, tapi teman-teman nggak ada pilihan untuk tidak hormat dengan mereka. Teman-teman harus tetap hormat dengan mereka. Ya. Saya belajar untuk hormat. Tujuannya apa sih? Supaya hidup kita nggak gitu-gitu aja. Tapi hidup kita mengalami elevation atau peningkatan-peningkatan. Dan saya sudah rasakan itu. Saya melakukan itu. Kepada setiap orang yang saya temui. Di berbagai kota, di berbagai daerah. Saya menghormati mereka. Saya tidak pernah menempatkan diri saya lebih tinggi daripada mereka. No. Saya berusaha mensejajarkan saya dengan mereka itu sama. Walaupun mungkin even saya punya pengalaman lebih mungkin. Pelayanannya lebih panjang mungkin. Saya berusaha untuk mencoba untuk sejajar dengan mereka. Tujuannya apa sih? Kalau kita ini sejajar dengan mereka, bisa menghormati mereka, untuk berjalan bareng itu lebih mudah. Dibandingkan kalau saya mencoba untuk lebih, agak sulit buat saya. Ya, tapi saya belajar untuk hormati mereka. Dan di kitab Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 berkata bagus ya. Ini ketika dia ada di Nazaret. Ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di mana? Dan di rumahnya. Saya percaya, seorang anak yang tidak menerima penerimaan di dalam keluarganya, dia akan sulit untuk berkembang. Ya, dia sulit untuk merasakan dirinya bahwa hidupnya berharga. Sulit. Bagaimana dia bisa berkembang lebih jauh? Sedangkan dia nggak di-accept, nggak diterima. Yang ada cuma penolakan. Bagaimana dia bisa bertumbuh lebih dahsyat, berkembang lebih hebat? Sulit. Kenapa kok di dalam rumah seringkali justru tidak dihormati? Ya mungkin ketika dalam rumah, maka kita ini kan biasanya jadi diri kita sendiri apa adanya, betul gak sih? Kalau saya dalam rumah biasanya saya pakainya celana pendek aja sama kaos singlet. Wah yang pernah ke rumah saya pasti tahu. Gak bakal saya pakai celana panjang apa keren, enggak, ngapain. Dalam rumah ya gitu aja. Wong itu rumah ya rumah, tinggal sendiri di situ kok ngapain harus jadi orang lain. Ketika kita menjadi diri kita sendiri, seringkali orang-orang mulai gak bisa menerima kita. Makanya ngomong itu gampang. Menerima, acceptance. Tapi pertanyaan saya, kalau teman-teman sendiri tidak full, tidak mengalami penerimaan dari Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidupmu gak limpah, gak luber. Pertanyaan saya, gimana caranya kau bisa menerima orang lain yang serba kekurangan itu? Sedangkan kamu merasa dirimu, ya juga merasa gak diterima, nangkep gak sih? Aneh. Teman-teman bisa menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Jikalau teman-teman tahu dan sadar bahwa kamu sudah diterima Tuhan terlebih dahulu. Kamu sudah di-accept Tuhan terlebih dahulu. Itu yang buat kamu bahwa karena saya sadar saya sudah diterima oleh Tuhan. Maka saya juga mau menerima orang lain. Jadi seorang seringkali kesulitan-kesulitannya terjadi di situ. Ketika tidak dihormati di mana-mana dikatakan ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus besar di Nazaret. Harusnya itu home. Harusnya itu rumah bagi dia. Tapi lucunya kalau kita baca Alkitab, Yesus lebih sering bukan ke Nazaret. Lebih seringnya dia ke Betania. Di Betania ada siapa? Ada yang tahu?
Di Betania ada siapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oh, ada Marta, ada Maria, ada Lazarus. Coba baca. Yesus lebih sering ke Betania daripada dia balik ke rumahnya di Nazaret. Ada pertanyaan, why? Kenapa? Ada Marta yang siap untuk melayani Yesus. Wah, kalau di sini kita dilayani Bu Pujo sama Tante El ya, dengan makanannya yang wow lah ya. Udahlah, nggak usah diragukan lah ya, soal masakan lah, ya the best lah. Ya, sama kalau Yesus yang masak Marta tuh. Sibuk dia, ngebersihin rumah, pokoknya rumah tangga, pokoknya beres. Marta, teman ngobrol, wah tenang. Ada Maria yang siap sedia, dia akan duduk mendengarkan apapun yang Yesus katakan. Cerita-cerita Yesus, curhat-curhatnya Yesus mungkin. Maria siap mendengar. Berapa banyak di antara kita yang punya waktu untuk mendengar curhatnya Tuhan. Ya kan? Berapa banyak di antara kita yang siap mendengar apa sih pikiran Tuhan tentang kita, yang apa sih hatinya Tuhan tentang kita. Berapa banyak yang punya hati seperti itu. Jangan lupa ya, tubuh kita adalah bait Allah. Di mana roh Tuhan tinggal diam di sini. Ini juga rumah teman-teman. Perlu dirawat gak? Perlu dirawat dan dijaga. Kalau kita ini tidak bisa menghormati tubuh kita yang adalah bait Allah, maka saya gak heran banyak orang hidupnya sembarangan. Iya gak sih? Logik. Ketika dia tidak bisa menghormati tubuhnya yang adalah bait Allah, ini adalah tempat di mana roh Tuhan tinggal di dalamnya. Maka dia akan hidupnya sembarangan. Semau-mau gue, seterah-terah gue. Ya. Kenapa? Gak punya rasa hormat. Gak punya rasa hormat. Yesus pun mengalami hal yang sama. Dia tidak dapat mengadakan mujizat apapun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka. Harus dengan penumpangan tangan baru terjadi kesembuhan. Saya percaya sungguhnya dia ingin melakukan banyak hal di rumahnya. Tapi karena tidak ada rasa hormat di sana, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tahukah bahwa ketidakhormatan, ketika kita tidak memiliki rasa hormat, akan membuat kita kehilangan banyak hal yang besar dan berharga di dalam hidup ini. Ketika teman-teman kehilangan rasa hormat, entah kepada Tuhan dan entah kepada sesama, maka sesungguhnya teman-teman sedang membuat diri teman-teman sendiri kehilangan. Kehilangan apa sih? Banyak hal yang besar dan berharga di dalam hidupmu. Teman-teman akan kehilangan itu. Ya. Apa yang teman-teman gak bisa hormati akan hilang. If you want, ya di passage berkata gini, if you want to receive the best from a man, learn to honor him. Jika kita ingin mendapatkan yang terbaik dari seseorang, belajarlah untuk menghormatinya. Iya kan? Teman-teman pengen seseorang bisa mengeluarkan yang terbaik dari kehidupannya, sederhana. Dimulai dari kita bisa hormat sama dia. Kalau enggak akan pernah terjadi apa-apa. Ya cuman gitu-gitu aja menurut saya. Ya. If you want to have the best out of Jesus, let yourself learn to honor and respect him. Jika teman-teman juga sama, ingin mendapatkan yang terbaik dari Yesus, belajar untuk hormat kepada Yesus. Ya. 1 Samuel 3 ayat 1. Ini tentang kisah Samuel dan Imam Eli. Dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Menarik sekali. Dia gak nyebut kata imam. Eli gitu doang. Ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Kenapa kok dikatakan firman Tuhan itu jarang? Ya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Teman-teman kalau baca firman tentang antara Imam Eli dan anak-anaknya, kelakuan dari anak-anak Imam Eli, mereka suka pesta pora, mereka tidak hormat kepada Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan waktu itu jarang sekali. Terus apa? Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ketidakhormatan kita pada Tuhan
bisa menyebabkan kita kekeringan rohani dalam hidup. Kalau kita udah gak kehilangan rasa hormat, kita akan kering, kita akan dry. Ya. Sedangkan kalau kita bisa hormat kepada Tuhan, kepada sama kita sedang membuka kunci berkat di dalam kehidupan kita. Saya nggak ngomong panjang-panjang. Jadi intinya, ayo belajar untuk hormat teman-teman. Ya, belajar untuk hormat siapapun itu. Kalau kita namanya hormat, kita memberikan posisi kita berarti berada satu level di bawahnya. Dan biarkan orang lain berada di atasnya. Kita mendahulukan dia. Teman-teman pernah lihat sesi konsumsi? Pernah lihat sesi konsumsi lagi pas tugas, pernah lihat? Ada enggak sesi konsumsi yang gini? Yo makan. Tapi dia ada ngambil piring duluan terus ambil gini. Yo makan. Ada pernah lihat sesi konsumsi gitu? Ya, menurut saya enggak sih. Kecuali saya dulu waktu kuliah. Sesi konsumsi, teman-teman belum turun, gue makan duluan. Ya kan, jangan ditiru itu. Ya kan, enggak benar soalnya itu. Kenapa? Udah kelaparan juga sih. Ya. Menurut yang benar tuh bagaimana sih? Biasanya yang namanya sesi konsumsi apa? Ngasih piringnya, betul gak sih? Ngasih piringnya, ngasih sendok garpunya. Dia gak pernah mikir, wah nanti nek entong pe ya. Nek habis pe ya, lah aku makan apa ya? Menurut saya sesi konsumsi yang benar dia gak pernah mikir gitu. Partnya dia adalah, dia melayani, setuju gak sih? Dia mendahulukan orang lain, setuju gak? Dia gak mikirin dirinya sendiri, dia mendahulukan orang lain. Dia gak mikir, nanti kalau ayamnya habis gimana ya? Wah nanti kalau sop yang ini habis gimana ya? Nanti saya makan apa? Yang dia pikirkan adalah orang lain. Kalau dia lihat ayamnya habis, sopnya habis, yang dia pikirkan adalah orang lain. Gimana yang lain bisa makan terlebih dahulu, dia mah gampang. Kan gitu ya? Biasanya gitu gak sih? Biasanya gitu ya sih konsumsi ya. Ya. Jadi sama juga dengan kehidupan kita. Belajarlah untuk mendahulukan orang lain. Belajar untuk hormat. Siapapun dia. Jangan cuma dilihat dari apa jabatannya, apa posisinya. Karena seringkali yang saya lihat dalam kehidupan ini. Dengan orang-orang tertentu, bisa siap dan hormat dan. Tapi dengan orang yang di bawahnya, boro-boro. Nangkap sampai sini. Justru menurut saya ujianmu tuh di situ. Mudah untuk kita menghormati mereka yang di atas kita. Gampang ini, gampang. Gak cuma hormat, jilat iya. Ya kan? Tapi bisa gak menghormati orang-orang yang kita tahu mereka ada di bawah kita. Tapi kita bisa hormat sama dia. Itu PR. Kalau Anda bisa lakukan itu. Kalau dengan yang di bawah aja teman-teman bisa. Untuk menghormati orang-orang yang ada di atas. Itu tambah gampang. Tambah mudah. Setuju? Iya dong. Karena ujian sebetulnya ada dengan kita nih yang sepantar, yang setara gimana. Dengan orang yang di bawah kita bagaimana. Kalau mungkin cleaning service di mall atau apa, bisa nggak hormat dengan mereka? Gimana caranya? Sederhana, cukup ngomong terima kasih ya mas. Itu menghormati nggak? Hei itu menghormat loh. Teman-teman bisa gitu aja, saya nggak ngomong yang ketinggian, nggak usah. Ada CS, kita bisa hormat, ngomong terima kasih, itu menghormati mereka. Nggak perlu sampai ngasih tips deh, syukur-syukur bisa ngasih tips. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Cukup bilang terima kasih ya mas, terima kasih ya mbak. Itu tuh udah, bagi mereka tuh orang ini beda nih. Orang ini bisa menghargai orang. Orang ini bisa menghormati orang. Teman-teman, kalau teman-teman lolos di part-part di ujian-ujian yang model begini teman-teman lolos. Sekali lagi untuk menghormati orang-orang di atas, tambah mudah. Masalahnya adalah mau nggak kita melakukan itu semua. Dan kalau teman-teman sadar, sekali lagi kita tidak pernah tahu suatu hari kelak kita akan jadi apa. Teman-teman kita akan jadi apa. Belajarlah untuk hormat satu sama lainnya. Amin. Jangan tutup pintu berkatmu sendiri. Karena kamu akan rugi. Amin. Saya berdoa Anda menangkap pesan dengan baik. Dan saya rindu setiap kita
memiliki rumah yang sehat. Tidak cuma secara hubungan personal dengan manusia, tapi juga kita punya rumah yang sehat. Di mana rohani kita tidak dry, tidak kering. Tapi di mana roh Tuhan makin berkuasa penuh. Kita makin kecil, Yesusnya makin besar di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita doa yuk. Makin berdiri kita selesai. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah, kesempatan, kepercayaan. Hal yang luar biasa dan ajaib yang kau berikan atas setiap kami. Siang hari ini kami belajar tentang honor, hormat. Bagaimana kami belajar untuk mendahulukan orang lain. Karena kami belajar Tuhan ketika kami dalam suatu rumah dan tidak ada rasa hormat di sana. Maka yang terjadi adalah kami saling merendahkan sesama lain. Dan ada selfish di sana. Ketika kami tidak mau mendahulukan orang lain, maka ada selfish, ada kepentingan diri sendiri. Dan di saat itulah terjadi kekacauan, kerusuhan, ketidaknyamanan. Berdoa pesan ini mereka tangkap dengan baik. Walaupun serba terbatas, tapi teman-teman bisa menangkap dengan baik Tuhan. Bicara Roh Kudus lebih dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dan angkat tanganmu terima berkat Tuhan. Biar berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dari Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertaimu hingga pada kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan katakan amin.